Yo, welcome back with me, Ridwan Project. Kali ini gue mau bikin hand lettering sederhana. Mula-mula kita bikin huruf I dulu. Nah, ini huruf I ini bebas, mau bentuknya kayak gimana aja, tapi kalau gue lagi pengen bikin kayak gini. Terus ke M-nya. Di sini kita menggunakan pulpen Sakura Micron tipe plastik nip ya, dimana ujungnya itu terbuat dari plastik, bukan yang drawing pen kayak biasanya ujungnya itu kayak kepisah, jadi makin lama tuh dia makin ke dalam. Kalau ini enggak, jadi dia posisi nipnya tetap karena dia terbuat dari plastik. Di sini kita menggunakan teknik asal-asal nggak ada teknik sih, tinggal ikutin aja polanya yang ada, bikin sesuai kreasi kalian. Kalau ini versi gua, mungkin masih banyak yang lebih keren, cuman ini kita sama-sama belajar aja ya guys, namanya juga hidup perlu belajar. Oke, mantap. Nah, di sini kita kayak mengikuti teknik tebal tipis. Kalau kalian pernah belajar waktu SD itu tegak bersambung, belajar tegak bersambung tebal tipis. Jadi ada bagian-bagian yang tipis, ada bagian yang tebal. Contohnya yang kita buat ini huruf F. Nah, ini nanti kita yang bagian tipis itu berarti bagian yang tipisnya. Nah, kalau ini yang lagi bagian buat tebelnya. Jadi ada kesan yang lebih bagus gitu daripada tebel-tebel terus, ada kesan estetiknya lah. Di sini gue juga posisinya belajar ya guys, bukan sebagai yang sudah ahli. Bisa dilihat dari hasil outline-nya saja masih belum rapih ya, masih banyak berantakan ya. Soalnya gue tuh kalau praktek mah praktek aja, jadi kita tidak usah memikirkan hasilnya tuh harus sempurna, karena kesempurnaan itu kalau buat ciptaan manusia itu tidak ada ya guys, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Tuhan semata. Asik. Kalau kalian belajar hand lettering itu nggak boleh cepat-cepat guys, harus sabar mengikuti pola, atau kalian juga bisa imajinasiin bentuknya sendiri, mau bentuknya yang kayak gimana, nggak harus tegak sambung. Hand lettering itu macam-macamnya, ada banyak tipe-tipe fontnya tuh ada banyak. Ada yang tulisan biasa cuman dikasih variasi, ada yang cuman tulisan digedein terus nanti dikasih efek-efek shadow atau bayangan outline di luarnya gitu. Jadi bebas sebenarnya itu hand lettering, tidak harus kalian lihat dari contoh, kalian juga bisa berkreasi sekreatif mungkin. Tanpa melihat contoh pun kalian pasti sudah bisa berimajinasi mau bikin huruf yang seperti apa. Nah, kebetulan kalau yang gue bikin ini contohnya tuh ada di Pinterest ya guys. Kalian tinggal cari aja hand lettering, kalau enggak quotes hand lettering. Nah, udah tuh, nanti bakalan ketemu. Kalian tinggal pilih mana yang menurut kalian mudah untuk bisa diikuti untuk belajar ya guys, untuk belajar, untuk referensi kalau mau bikin hand lettering yang gampang. Banyak juga yang menurut gua susah, yang istilahnya yang udah kelas pro lah gitu. Nah, kalau ini kebetulan
yang menurutku yang gampang diikutin aja guys, buat latihan aja, pemanasan. Karena udah lama juga ini ya tidak menggambar atau membuat seperti ini hand lettering. Maklum lah, banyak tugas kuliah. Kalau dulu waktu SMA, SMP, SD masih sering lah gambar dikit-dikit kartun. Giliran udah kuliah, waduh udah jarang banget. Nah, kalau kalian ini pengen pakai pulpen drawing pen, mau tahu pulpen apa yang gue pakai? Gue pakai pulpen Sakura Pigma Micron yang sekarang gue pakai ini 0,4. Jadi ketebalan nipnya tuh 0,4. Jadi cukup tebal juga buat bikin outline seperti yang gue bikin ini nih. Outline garis-garis ini nih. Ini gue lagi bikin efek bayangannya ya. Jadi biar supaya ada efek kayak 3 dimensi. Walau nggak 3 dimensi, cuman buat ada variasi aja biar nggak terkesan kaku. Nah, kalian bisa ikutin cara bikin efek 3 dimensinya dari mana aja yang harus dikasih efek-efek bayangan 3 dimensi. Ini gue bikinnya tuh cuman ngasal aja ya guys ya, nggak rapi-rapi amat. Kalian juga bisa lihat detailnya tuh, buktinya banyak kan yang masih mencong-mencong, nggak rapi, kayak masih ada yang nggak pas, ukurannya nggak sinkron. Ya namanya kita sama-sama belajar aja ya guys. Have fun aja, enjoy my video. Karena di sini edukasinya adalah kita sama-sama belajar bareng, bukan saling menggurui. Iya. Nah, kalau kalian punya kreasi lain mungkin bisa ditambahin kayak semacam doodle yang bisa bikin melingkar di hurufnya gitu, atau bisa kreasiin pakai ornamen-ornamen lain. Pokoknya di sini tuh intinya sekreatif kalian aja. Kalian nggak usah ngikutin contoh dari gua, kalian bisa kembangin sendiri, itu bagus banget. Karena kuncinya itu sebenarnya tuh bukan kerapihan atau perfect, tapi kuncinya itu di sini adalah kreativitas dan kesabaran kalian dalam membuat. Sebenarnya kalian tuh ngelihat mungkin nggak ada yang salah ya, tapi gue sebagai pembuat ini yang sekarang gue lagi bikin, dari awal tuh sebenarnya tuh udah ada kesalahan ya. Yang menurut gue tuh kesalahannya tuh mungkin kalau bagi art maker itu cukup fatal, cuman ya gue sebagai baru belajar juga, pemula, lanjut aja terus. Yang penting tetap jadikan semua karya seni yang kita buat itu terasa indah. Jadi kita harus sabar, kalau ada yang salah sedikit santai aja, terus aja. Nah, di sini kita proses menebalkan atau mengisi itu ya outline-nya biar ada efek bayangannya. Kalau udah dikasih efek bayangan kan istilahnya kelihatannya kayak 3 dimensi nonjol ke atas gitu kan tulisannya. Yang gue pakai sekarang adalah Sakura Fine Brush. Jadi nipnya itu kayak kuas kan, kalau misalnya ditekan bisa jadi tebel, bisa lebih lembut. Nah itu ujung spidolnya tuh kayak kuas, makanya namanya Fine Brush. Nah kita lanjut aja ya, karena tadi itu cuman tahap menebalkan sisi yang ada untuk menciptakan efek 3 dimensi atau efek bayangan. Nah yang sekarang gue pakai itu Artline Decorate warna metallic red. Jadi dia tuh kalau misalnya
lebih dekat warna itu kayak mengkilap metalik gitu. Nah kalau ini mah terserah kalian, dekorasi aja. Kalau gua pakainya ini apa namanya, spidol hijau ya, dibikin titik-titik aja lah, teknik pointillism, pointillis. Bisa juga kalian mau kasih warna boleh, tapi di sini di video kali ini gue cuman pengen ngasih tahu aja bentuk apa namanya, font-fontnya tuh kayak begini, sederhana aja, nggak terlalu banyak warna ya. Oke, mungkin kali ini saja videonya. Terima kasih banyak telah menonton video hand lettering ini. Selamat latihan. Terima kasih. Thanks for watching. Jangan lupa like and subscribe.